warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang saya hormati, saya bertanya di luar tema. Ini masalah produk-produk Yahudi. Apa? Produk-produk Yahudi. Alhamdulillah saya pedagang di sebuah kantin SD dan saya sudah sedikit-sedikit mengurangi produk-produk yang dari produk Yahudi. Di sini saya menghadapi dua pertanyaan yang mungkin satu dari anak-anak dan satu lagi dari ibu-ibu atau orang dewasa. Ini apakah sama jawaban yang saya jelaskan pada ibu-ibu seperti juga kepada anak-anak? Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dari produk-produk di luar Islam yang kita perlu tanamkan saat ini adalah bagaimana kerinduan dan kecintaan kita kepada kaum muslimin. Kita ingin membangun iman kita sebelum bisnis kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita harus cinta dengan saudara kita. Mohon maaf, jika urusannya adalah misalnya air yang tetangga saya buat, kemudian orang musuhi Islam membuat, kita pilih mana? Pilih air saudara kita. Sebenarnya kita ingin membangun kepekaan dalam sisi ini. Toko-toko saat ini tersebar di sana sini, itu indikasi kan sudah jelas pada beberapa waktu yang lalu terungkap bahwasanya toko itu adalah jaringan, biarpun sekarang yang memegang adalah orang kita, tapi kesananya itu adalah miliknya orang musuh Islam. Kita harus punya cemburu, dan kalau tidak kita mulai dari diri kita nanti repot, sehingga kita harus tidak mau memakan makanan yang dibuat oleh orang musuh kita, membeli, tidak mau, tidak mulai dari kita. Dan Anda jangan mengentengkan hal yang demikian ini. Karena kalau Anda diam-diam membeli, kalau Anda dengan susah payah memerangi hawa nafsu tadi babnya, saya berjanji mulai hari ini saya tidak akan masuk toko-toko yang diingin indikasi kesananya adalah miliknya. Betul, semalam itu saya pengen beli sesuatu, itu repotnya luar biasa. Mulai dari ke bahkan sana sampai ini nggak dapat sampai di sini. Setiap toko nggak ada, yang ada hanya toko-toko yang mereka itu sambungnya adalah kepada miliknya orang-orang yang memusuhi kita. Ini jadi sebetulnya yang perlu dibangun adalah kecemburuan kita itu dulu, bahwasanya diajari anak-anak kita, anakku lebih baik membeli produknya tetangga kita, saudara kita yang seagama, karena itu pahalanya berlipat ganda, daripada kita harus membeli produknya orang lain, ternyata hasilnya diam-diam untuk memerangi kita. Cuman kadang-kadang ini godaan, ada yang berkata suatu ketika, bahkan mungkin seorang ustaz, kalau kita boykot itu semua nanti yang kerjakan orang kita. Kita itu di saat kita ingin membeli produk saudara kita itu maksudnya agar perusahaan saudara kita bangkit, nanti yang kerja itu akan pindah. Kalau enggak bagaimana terus selamanya? Ini jangan dianggap sepele ya, urusan air minum kemasan, susu, sesuatu yang saudara kita juga membuat, hendaknya ada kecemburuan. Milik tetangga, biarpun Anda musuhan sama tetangga, itu tetangga saudara seagama. Kalau Anda beli kepada dia, tambah gede pahalanya. Kadang kita dengan sesama orang Islam itu Masya Allah nggak sabaran, sampai tadi ada cerita, ada seorang muslim dan melihat sendiri dia seorang muslim jadi kuli di tempatnya orang yang bukan muslim, padahal manggilnya bosnya itu dengan panggilan macam-macam binatang ini, tapi dia bertahan di situ. Coba ini kuli kerja di tempatnya orang Islam, dia omongin kasar sedikit saja lari dia lebih sabar dengan musuh. Naudzubillah. Ini ada ngelihat dia kuli, ngangkat, dibilang nama binatang tersebut, ini nggak pernah kalau marah tuh menyaci maki, tapi bertahan di situ dengan bos yang tidak sujud. Coba lihat. Tapi kalau dengan bos yang sama muslim, lihat, dimarahi sedikit saja langsung lari, padahal gajinya juga sama. Karena sudah ada kemunafikan di dalam hati kita ini. Maka waspada, jangan-jangan Anda termasuk munafik. Wong tetangga Anda jual air, kenapa Anda beli airnya orang lain? Tetangga Anda jual susu, kenapa Anda beli susunya orang lain? Dan ini masalah kepekaan. Kalau sudah kepekaan tidak ada, Anda tidak akan sadar semuanya ini. Belum lagi nanti program-program, mereka juga punya program dengan bisnis mereka. Untuk apa itu nanti? Programnya adalah bagaimana untuk menghancurkan ekonomi umat Islam ini.
Kalau seandainya umat Islam sepakat semuanya tidak akan membeli produk kecuali milik saudaranya, beres semuanya. Dan kalau Islam jaya, orang di luar Islam belum akan tertolong, nggak akan terhinakan. Cuman permasalahan nggak ada kecemburuan di kita. Yaitu yang perlu ditanamkan di anak-anak Anda, niat agar kita senang dengan produk saudara kita. Lebih mahal sedikit, Ma. Berapa sih lebih mahalnya? Tempat orang lain 4.000, produk orang lain 4.000, produk saudara kita 4.200. 200 sedekah. Masa dengan saudaranya seagama pelitnya setengah mati? Ini mau model apa ini? Ayo. Karena kita kurang cemburu, dan ini harus disuarakan. Kalau seandainya mendengar hanya orang yang di majelis ini saja, bagi kami sudah selamat, sudah beruntung. Tapi yang menjadi masalah adalah sudah dengar tapi nggak bolong-bolong kupingnya. Ini problem besar. Anda mulai dari rumah Anda sendiri. Anda tidak boleh membeli air kemasan kecuali air kemasan yang milik saudara Anda yang tahu dia adalah ahli sujud, yang kenal baginda Nabi SAW. Susu, semua produk-produk. Dan memang selama ini kita kerepotan. Kita membuat Abemat ingin membuat produk yang milik saudara-saudara. Ini memang repot. Tapi kita harus ingin-inginlah, wong saya ini adalah orang yang punya banyak duit, nggak pernah bantu saudara, ya paling enggak lah saya beli produk saudara saya, ya saya ikut-ikut bantu. Saya nggak pernah bagi-bagi duit. Pernah dengar Bu Yahya bagi-bagi duit? Enggak kan? Nggak pernah, nggak punya duit sebabnya. Cuman paling enggak deh, saya kalau beli di produk saudara saya, ada iman di dalam hati saya. Dan saya katakan kalau sampai saya dengan sukarela membeli produk yang diindikasi ini adalah Yahudi yang memusuhi kita, munafik hati saya. Minumnya pun kita harus merasa nggak enak ini. Itulah membangun iman itu seperti itu. Jangan cuek bebek. Ini problem kita itu adalah nggak peduli. Ini permasalahan besar. Sehingga umat Islam tidak terbangun. Karena secara otomatis kalau kita membeli produk saudara kita, dia akan maju juga. Dan kalau maju dia orang saudara kita, mau tidak mau ya kita memajukan saudara kita biarpun tidak secara langsung. Jadi niatnya adalah untuk bangun cinta dengan saudara kita terlebih dahulu. Yang kedua adalah untuk tadi memerangi hawa nafsu tadi. Ini kadang-kadang apa? Tidak tahu lidah kita sudah model-model lidah kafir ini. Kalau tidak produk mereka nggak bisa itu. Nggak bisa. Anak kita pun susunya pun nggak bisa susu lokal. Wah ini sudah biasa. Padahal namanya lidahnya anak itu apa saja suka kok. Sampai roti itu sebenarnya karena kebiasaan dicekoin. Roti yang selama ini masyhur akhirnya bangkrut itu, lihat. Itu kan enaknya di mana? Masih enak bikinan orang pleret itu kok. Cuman karena sudah dicekoi setiap hari begitu. Karena makanan itu juga kebiasaan lidah. Antara kota dengan kota, suku dengan suku kadang berbeda. Orang Hadramut, orang Yaman tuh kalau suruh makan rujak ulek kayaknya harus mikir panjang dia. Ini kan kebiasaan, tapi kalau saya rujak ulek seneng. Kalau lihat mukanya, Bapak, modelnya rujak ulek paling jeleknya makanan kan rujak ulek. Tapi kenyataannya saya suka. Mungkin di Perancis sana, orang muslim Perancis makan nasi anget kasih coklat di atasnya, leleh begitu. Gimana cara makannya? Tapi memang kebiasaan mereka begitu. Jadi enak tidak enak itu karena lidah kita tuh biasa. Ya enggak? Karena lidah biasa. Kita belum tentu gampang memakan makanan orang, kebiasaan orang Padang atau orang mana. Jadi karena kebiasaan. Kalau orang Pontianak sama Palembang itu makan tempoyak itu duren dicampur gula, itu biasa. Coba orang Jawa, kok duren campur sambel, duren kok sama sambel, coba masih bingung. Tapi orang sana biasa dan enak bagi mereka. Tapi saya belum bisa makan. Biarpun saya berlatih. Tapi kan ini, jadi masalah enak tidak enak hanya kebiasaan lidahmu saja. Ini jadi mohon ini kami himbau agar Anda punya kecemburuan. Jadi kalau Anda itu cerdas, jadi Anda melakukan sesuatu pahalanya double tuh gimana? Menolong produk saudara kita, dapat air, dapat pahala nolong saudara kita. Anda biarlah pahala kan double, bukan sekedar saya dapat air. Makanya kita juga upayakan kepada kawan-kawan, coba nanti kalau seandainya ada produk-produk bisnis pondok pesantren, jangan ragu, jangan dikamuflase, sebutkan yang belanja di sini dapat nilai dakwah, sebab keuntungannya untuk pondok, untuk dakwah, biar orang tuh belanja itu sadar, biar double niatnya nanti. Jadi kalau belanja ke sini bukan sekedar belanja produk saudara kita, pertama belanja Anda dapat, yang kedua produk saudara, yang ketiga untungnya adalah untuk pondok misalnya. Tulis yang gede, karena kita perlu membangun kesadaran itu penting. Sehingga rindu, sehingga apa? Kalau sudah ada nilai dakwah, nggak penting lebih mahal sedikit. Dan memang untuk dakwah.
Jadi membangun kesadaran itu penting. Jadi orang rindu melakukan kebaikan, itu yang kita inginkan. Jadi sampaikan kepada anak-anak seperti itu. Jadi tujuannya banyak anak ya. Jadi diam-diam putra Anda, putra kita semuanya punya kesadaran untuk nolong orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Ada pun yang Anda sampaikan memberikan penjelasan, boleh-boleh saja semacam itu. Akan tapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun kecemburuan di hati anak itu, agar dia itu kalau membeli sesuatu tuh ada jangka panjang, ada yang difahami lebih jauh dari itu, bukan sekedar saya beli. Akan tapi coba nak, kalau kamu beli air ini milik siapa? Miliknya itu tetangga, muslim atau tidak muslim. Ada untung enggak? Ada, Umi. Baik, berarti kalau kamu beli ke sini, keuntungannya untuk siapa? Untuk saudara. Berarti kamu nolong saudaramu. Ayo, dapat pahala tidak? Pahala, Mi. Yang satu, ini musuhmu. Kalau keuntungan nanti dikirim ke Israel buat membantai orang Palestina, kamu dosa enggak? Pasti ngerti ya, dosa mah. Paham? Cuman permasalahan sekarang tidak peka. Mungkin sebuah pondok pesantren sudah nggak peka dengan, ada sebagian pondok itu nggak peka dengan yang demikian itu. Hanya kita pengen melatih dengan diri Anda. Nggak usah ngerti, tidak peka tidak salah kan? Namanya belum ngerti. Cuman kita mulai dari ini. Mulai dari sederhana saja deh. Kalau mau jihad jangan ngomong gede-gede. Saya pengen pergi ke Palestina. Ntar dulu deh. Wong nahan air, beli air lokal saja susah, mau ke Palestina mau minum apa nanti di sana? Kita yang sederhana saja, nggak usah gaya nyotok gede Allahu Akbarnya lantang. Produknya produk Yahudi, ini bagaimana ini? Ini mau apa? Ini jadi dari sinilah kita membangun kesadaran diri pribadi kita untuk mulia dari batin kita yang rindu dan cinta kepada saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat.